Karena kalau kita dengar kajiannya, semua masuk. Tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali. Pernah bertanya kepada beberapa habib. Dalam zikir itu, metode berzikir, ada metode yang dibuat Imam Bahauddin Naqsyabandi, ada Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ada banyak sekali metode cara. Lalu saya tanya, kalau habib itu ikut metode apa? Kemudian beberapa habib jawabannya sama. Jawaban mereka, tarekat kami, metode kami adalah tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin. Apa itu? Majelis ilmu. Baru saya paham. Makanya kita datang ke majelis Habib Zain bin Sumaid, majelis ilmu. Datang ke majelis ilmu. Datang ke majelis Sayyid Muhammad bin Alawi, majelis ilmu. Semua mereka adalah majelis ilmu. Kita kalau mau membuat sesuatu, kita bisa buat dua. Yang pertama, ibda, membuat sesuatu yang baru yang belum pernah dibuat orang. Atau yang kedua, jam'ul mutafarriqat, mengumpulkan yang tersebar-sebar, kita kumpulkan jadi satu. Saya tidak bisa ibda membuat sesuatu yang baru. Saya hanya selalu qala fulan wa qala fulan wa qala fulan, begini kata imam ini, begini kata. Hanya mengumpul-ngumpul saja. Maka saya berpikir supaya jamaah kumpulkanlah untuk kajian Al-Qur'an. Ikuti kajian AQL. Ikuti kajian Tadabbur Quran Ustadz Bakhtiar Nasir. Kajian Tadabbur Quran Dr. Amir Faisal. Kajian Tadabbur Quran Syekh Ali Jabir. Metode tahfiz Quran. Kajian Al-Quran Ustadz Adi Hidayat untuk Quran. Kemudian untuk kajian hadis, beliau adalah pentahqiq kitab Durratun Nasihin. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Ahli hadis kita hari ini. Lupa saya namanya. Dulu kita ketemu di Jakarta. Kemudian untuk fikih, kita bisa ikuti fikih 4 mazhab Ustadz Sarwad. Kemudian masalah ikhtilaf bagaimana mazhab Ustadz Idrus Romli. Kemudian Buya Yahya. Kemudian yang terkait dengan masalah hati, masalah menjaga hati, ini Ustadz Kiai Haji Abdullah Gimnastiar A'agim. Nah, jadi dan ustadz-ustadz yang lain yang tak dapat saya sebutkan satu per satu. Tapi saya yakin dan percaya kalau ini saja kita ramu, kumpulkan videonya, tonton kajiannya, baru ditambah dengan amalan-amalan, ada target mengkhatamkan Al-Quran sekian kali. Mungkin kita membaca sulit, kita tinggal. Karena ustadz-ustadz kita ini kalau mereka ceramah, mereka baca 10 buku, mereka rangkumkan jadi satu, hasil dari intisarinya itulah yang mereka sampaikan. Jadi dengan mengikuti 10 ustadz kita, maka sesungguhnya kita sudah duduk berhari-hari, berbulan-bulan di perpustakaan. Bayangkan mereka yang duduk, Ustadz Dr. Amir Faisal, dari S1, S2, S3 dari berbagai negeri, Pakistan, dari hasil ilmu disertasinya itu, dia sampaikan, intisarinya itulah. Memang kadang intisari itu berat, makanya saking beratnya sampai tertunduk jamaah itu. Tapi tidurnya itu pun insya Allah menjadi ibadah. Jadi saya lebih pada khususkan Ramadan tahun ini, ilmu, amal, ilmu. Insya Allah kita selamat dari hoax, selamat dari gunjing, ghibah, namimah, dan keluar dari Ramadan insya Allah lebih baik dari bulan sebelumnya. Wallahu a'lam. Ini Ustaz Abdul Somad, Masya Allah, saya ingat dulu waktu masih kuliah, sedikit-sedikit datang ke dekan minta tasrih supaya dimudahkan urusan. Nah terus datang lagi urusan nanti minta min hadirosiyah, minta tasrih. Masya Allah, setelah saya sekian lama ini menunggu tasrih, alhamdulillah malam ini dapat tasrih dari Ustaz Somad. Ya, silahkan belajar Quran dari Ustaz Bakhtiar Nasir. Silahkan belajar Quran dari Dr. Amir Faisal. Ini tasrih paling mahal, Ustaz.
Tapi nggak ada di situ ikuti kajian Ustadz Abdul Somad ini nggak adil. Saya dari semuanya tadi itu tidak disebutkan. Maka saya menganggap itu catatannya nakis. Iya. Itu belum bisa menjadi kompilasi. Jadi kita harus kasih tasrih ini. Iya. Jadi kalau ingin ya bidang beliau kan Ustadz Abdul Somad sebetulnya di hadis kan? Hadis ya. Iya. Tapi dia sebut nama lain tadi. Ya. Ya. Jadi kita bocorkan ke umat sekalian ya bahwa kalau ingin belajar hadis tetapi dengan sudut-sudut pandang fikih yang detail ya. Misalnya kalau Gus Baha misalnya dibanding Ustadz Abdul Somad ya. Gus Baha ini kan kekuatannya di Quran, ulumul Quran. Tafsir Quran tetapi dengan ayat-ayat ahkam dan kekuatan di fikihnya. Iya. Sehingga Gus Baha ini punya kelebihan di situ yang luar biasa. Nah, Ustadz Abdul Somad kelebihannya di sini. Jadi beliau mendalami hadis tapi dengan bab-bab fikihnya yang mendalam. Jadi saya membayangkan Ustadz Abdul Somad ini kayak membaca Al-Muwatta Imam Malik. Iya. Iya. Masya Allah, luar bahasan biasa. hadis yang sub-sub bahasannya berdasarkan sub-bab fikih gitu ya. Iya. Ada tasrih. Dan terus terang Ustaz, saya itu setiap malam begitu pulang dari IKL, saya tiap malam dengerin Ustaz Abdul Somad. Oh. Iya, sampai rupanya pengagum sampai ya? Istri saya itu bilang, "Kapan mau tidur? Ntar dulu masih dengerin." Kalau dia merasa terganggu dengan suara, saya pakai headset. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang paling berkesan dari Ustadz Amir terhadap Ustadz Abdul Somad? Yang pertama, bahasa Ustadz Abdul Somad, bahasa yang mudah dipaham oleh semua kalangan. Jadi semua masyarakat dengan level apapun, baik dari kalangan awam maupun akademis, alhamdulillah saya merasakan bahwa bahasa Abdul Somad bahasa yang mudah dipaham. Terus yang kedua, bahwa tadi itu Ustaz Abdul Somad punya kebiasaan bahwa apa yang beliau sampaikan sudah catatannya. Jadi seandainya ada orang nanya, ada catatannya. Jadi setelah saya baca semua kitabnya Ustaz Abdul Somad yang 37 permasalahan, jadi itu kayaknya catatan materi Ustaz Abdul Somad yang disampaikan di berbagai tempat jadi buku. Jadi itu jadi materi. Jadi oretan-oretannya itu menjadi materi. Nah, makanya kita langsung tenang begitu mendapatkan penjelasan Ustaz Somad, tenang. Saya sendiri nih, saya merasakan nih, sekarang saya ingin menceritakan Ustaz Somad. Kalau ada orang nanya hukum ini, saya cari dulu apakah ada enggak pendapat Ustaz Abdul Somad. Saya cari dulu. Nah, ketika sudah beliau memberikan pendapat, baru saya ngopi-ngopi nih Ustaz. Mohon izinnya Ustaz. Dengan keredaan antum. Jika satu saat saya memberikan pendapat mirip-mirip dengan pendapat antum, yaitu ngopi dari pendapat antum Ustaz. Ya, semoga Allah berkahi insyaallah. Jazakallahu khairan. Jadi judulnya ini pendapat Imam Syafi'i, naqalahu Syekh Abdul Somad. Iya. Masya Allah, jazakallahu khairan, Allah barik fikum. Saya sedang diajarkan oleh dua orang guru ini bagaimana ilmu tawadhu, ilmu rendah hati. Jadi begitu cara mereka mendidik kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil akhlak dari Ustadz Dr. Amir Faisal dan Al-Mukarram Ustadz Bakhtiar Nasir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Tadi Ustadz Bakhtiar Nasir ada menyebut yang tak saya sebut tentang Gus Baha. Ada seorang mufti Makkah, ini catatannya agak lebih kecil dari yang tadi, Ustaz. Mungkin karena nggak bisa keluar beli kertas lagi seperti kemarin. Yang besar. Ada mufti Makkah namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Hampir semua sanad-sanad hadis, sanad fikih itu bermuara ke Syekh Zaini Dahlan. Lalu kemudian turun ke bawah, itulah Syekh Bakri Syata, penulis kitab I'anatut Talibin. Lalu dari Syekh Bakri Syata turun ke bawah Syekh Mahfud At-Tirmasi.
Termasi dari Tremas, Pacitan. Dari Syekh Mahfud At-Termasi turun ke bawah Syekh Fakih Mas Kumambang. Dari Kiai Haji Syekh Fakih Mas Kumambang yang mengambil sanad di Masjidil Haram dari Syekh Mahfuz, baru turun ke bawah ke Syekh Zubair. Dari Syekh Zubair turun ke bawah ke Syekh Maimun Zubair yang dimakamkan di Ma'la. Dari Syekh Maimun terus turun ke Gusbah yang disebutkan oleh Ustadz Bakhtiar Nasir tadi. Saya tidak memasukkan beliau ke Quran atau ke fikih atau ke akhlak, karena kalau kita dengar kajiannya semua masuk, tafsirnya masuk, fikih syafi'inya masuk, lalu kemudian akhlak, kemudian sejarah, kemudian banyak mengutip dari Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian tapi saya kira semua guru-guru kita memperkaya kita sehingga bulan Ramadan kali ini saya pikir lebih meriah dari bulan sebelumnya, karena sebelumnya mungkin di masjid, hari ini kita lebih banyak menggali ilmu dari haddasana Zoom wa haddasana YouTube. Masya Allah. Yang membatalkan puasa lewat jima itu kan sanksinya berat. Sanksi ini karena jima, apa karena hadku hormati Ramadan biuri usrin syar'iyyin, merusak kehormatan Ramadan tanpa uzur syarak. Cara Imam Malik karena merusak Ramadan tanpa uzur syarak, sehingga gak jima pun hukumnya sama. Yaitu misalnya makan tanpa uzur, ya hukumnya sama. Kenapa sama? Jima istri hukumnya apa? Halal apa haram? Halal. Makan halal. Maka kalau itu kamu lakukan fina hari Ramadan, siang-siang Ramadan tanpa uzur syarak, maka sanksinya sama-sama berat karena dianggap melecehkan kehormatan Ramadan. Cara Imam Syafi'i enggak, jima sama makan mulai dulu beda. Kamu makan wajib mandi enggak? Enggak. Kalau jima wajib. Kan beda. Ya beda itu enggak sama. Ya sudah, Imam Syafi'i memberi sanksi berat untuk jima, untuk makan tidak. Wong padha pintere kan yo penak. Penak kan? Sing ora penak iku padha gobloke, padha sok pintere. Lah iku debate ra barbar iku. Padha gobloke, nak debat padha sok pintere. Wis naudzubillah min dzalik. Kulo nek debate wong malah kudu guyu. Malah melok goblok, ngrungokno tok malah melok goblok. Wong debat agama kok gak ono referensi, ra ono kitabe. Amen muni menurut saya. Memangnya Anda penting dalam wali ora, ulama ora kok debat agama muni menurut. Memangnya Anda mujtahid? Kudune gak menurut kitab yang saya baca dalam mazhab Syafi'i kitabnya ini begini. Sing sitok bantah dalam mazhab Maliki kitabnya ini. Wah itu keren. Aku teko ning majelis. Debat menurut saya. Emangnya Anda siapa? Nabi ndak, wali ndak, ulama ndak? Kok mau agama menurut Anda? Wis wargane ora mesti kok ape. Makanya dibiasakan pakai referensi, pakai sanad. Agama ini butuh sanad. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Lihat di Muqaddimah Sahih Muslim. Agama ini ilmu, ilmu ini agama. Maka lihatlah ilmu itu kamu ambil dari mana? Karena tanpa sanad ini bahaya.